Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan coba membahas sebuah aplikasi untuk pengembangan game, yaitu aplikasi Unity 3D sebagai game engine. Nah, pertemuan hari ini adik-adik akan belajar bagaimana mengoperasikan aplikasi Unity 3D, mulai dari tools, membuat objek, membuat scene, dan mengubah beberapa komponen di dalam inspektor tentunya. Oke, kita mulai saja adik-adik. Yang pertama, di dalam aplikasi Unity 3D kita mempunyai berbagai macam menu seperti aplikasi lainnya, yaitu ada file, edit, asset, game, objek, komponen, Windows, dan help ya, seperti biasa. Nah, kemudian di sini ada tab scene, ada tab game, asset store. Nah, di dalam tab scene ini kita akan lebih sering mengedit ya. Fungsinya juga sama, yaitu untuk mengedit objek dan membuat sebuah tampilan yang menarik nantinya. Nah, di samping kanannya ada tab game. Tab game ini apa yang akan tampil di dalam tab game juga akan tampil di dalam device kita nantinya. Apabila kita ingin bermain game juga, yang tampil di dalam tab game itu yang akan dijalankan begitu. Kemudian di sampingnya ada asset store. Asset store kalian bisa download berbagai macam plugin ataupun karakter yang sudah disediakan di halaman web Unity ya. Nah, langsung saja kita kembali ke tab scene. Kemudian di bawahnya menu bar, di sini kita mempunyai tools yang berfungsi untuk mengedit nantinya. Ada hand tools, ada move tool, kemudian ada rotate tool, kemudian ada scale, kemudian ada rect tool. Nah, untuk tab scene di sini kita mempunyai toggle ataupun tombol 2 dimensi. Nah, ketika tombol 2 dimensi ini diaktifkan, maka tampilan yang di dalam scene ini dia berbentuk bangun ruang ya. Cuman ada dua axis, yaitu X mendatar dan Y garis tegak ya, secara horizontal dan secara vertikal. Nah, apabila tombol 2 dimensi ini dinonaktifkan, maka yang akan tampil adalah tampilan 3 dimensi. Kita klik, nah seperti ini. Dia mempunyai 3 buah aksis, yaitu aksis X, Y, dan Z. Kiri, depan, belakang, dan atas, bawah ya. Nah, kemudian di samping kirinya kita mempunyai tab hierarki. Tab hierarki ini objek-objek yang akan kita masukkan dia ada di sebelah kiri nantinya. Contoh, kita mau menambahkan sebuah objek dengan objek kubus. Kita bisa klik tanda simbol plus di sini. Kemudian kita pilih 3D object, kita pilih cube. Cube itu kubus ya. Kita coba klik. Nah, dia bakalan muncul seperti ini. Tapi kalau kita kembali ke tampilan 2 dimensi, tampilannya seperti ini. Ya, berarti secara ortografik ya. Nah, kita kembali lagi ke tampilan 3 dimensi. Kemudian adik-adik bisa juga menambahkan sebuah objek baru dengan klik kanan. Selain menggunakan simbol plus, juga bisa dengan klik kanan. Kita tambahkan lantai, yaitu dengan objek plane, 3D object. Kita pilih yang namanya plane di sini. Nah, dia sudah muncul. Kemudian kita juga bisa merubah nama di sini ya, merubah nama objeknya. Plane-nya menjadi lantai, kita hapus lantai. Kita enter dan sudah selesai. Kemudian yang di atasnya kita bisa rubah juga. Klik kanan, rename kubus seperti ini. Nah, yang perlu adik ketahui bahwasanya setiap objek yang ada di hierarki itu mempunyai inspektor yang berbeda ya. Main kamera mempunyai inspektor dan komponen-komponennya seperti ini, ada transform, kamera, dan lain sebagainya. Kubus juga seperti itu. Ini inspektornya kubus.
ada cube, mesh renderer, dan box collider. Kita juga bisa menonaktifkan objek di inspektor. Misalkan kubus mau kita sembunyikan, kita nonaktifkan dengan cara checklistnya dihilangkan seperti ini. Maka kubusnya hilang ya, bukan hapus tapi hilang sementara. Kita munculkan lagi. Nah, kita juga bisa menambahkan sebuah lighting. Klik kanan, kemudian light, directional light. Directional light itu adalah sebuah cahaya yang diarahkan seperti itu ya. Kita pilih, nah seperti ini. Oh ya, di sini bisa kita ubah dulu lampu. Untuk bisa melihat sekeliling, kalian bisa klik di keyboard ALT, ditahan, kemudian klik kiri, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini bisa digeser, klik tahan sambil digeser. Nah, ataupun kita juga bisa melihat secara panning ya, panning menggunakan hand tools bisa seperti ini, kiri kanan. Jika menggunakan ALT, maka dia akan melihat secara sekeliling. Nah, lampu ini bisa kita geser menggunakan move tool. Nah, dengan menggunakan move tool, maka kita akan diberikan 3 buah axis untuk menggesernya. Axis Y yaitu menggeser secara atas bawah, axis Z kiri kanan, dan axis X secara depan belakang. Kita coba geser ke atas menggunakan axis Y. Nah, seperti ini. Kita geser ke belakang, ke kanan sedikit menggunakan axis Z. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Karena arah lampunya ini menghadap ke bawah, kita juga bisa merubah rotasinya baik menggunakan rotate tools ataupun bisa juga menggunakan transform tools di sini. Rotation. Karena arahnya ini ke bawah, kita coba tegakkan ke atas menggunakan arah X ya. Ataupun di sini juga bisa. Kalian bisa arahkan mouse ke hurufnya. Nah, maka akan muncul mouse kiri kanan. Kita geser ke kanan, klik tahan, digeser. Seperti ini ya. Nah, dia sudah berubah. Oke, selanjutnya kita beralih ke tool scale ya. Scale ini untuk memperbesar dan memperkecil objek. Nah, di sini saya ingin memperbesar objek kubus. Saya besarkan dan kita mempunyai 3 axis juga seperti tadi, ada axis Z, X, dan Y. Kalau kita memperbesar ke atas, kita klik axis Y seperti ini. Axis Z untuk ke samping kita lebarkan kira-kira seperti ini. Nah, kalian bisa lihat kubusnya masih di tengah plane. Kalian bisa klik tombol 2 dimensi. Nah, sebenarnya tadi plane-nya nampak ya di sini di bagian tengah garis ini. Kalian bisa pindahkan kubusnya ke atas sedikit pas di garis tengah. Maka dia pas di atas plane gitu ya. Kita nonaktifkan lagi 2D-nya. Nah, seperti ini. Kalian juga bisa merubahnya di inspektor kubus ya. Tinggal ubah saja sesuai dengan keinginan, misalkan Y-nya ataupun Z-nya lah. Kita ubah, klik kanan, klik. Nah, seperti ini. Kalau kira-kiranya sudah pas, oke. Sekarang kita coba menggunakan duplikat. Kubus yang tadi sudah kita rubah, kita mau membuat kopiannya, duplikatnya. Untuk membuat duplikat, kalian bisa pilih salah satu objeknya, misalkan kubus. Di sini saya klik kanan, kemudian duplikat, maka akan muncul kubus yang baru dengan ukuran yang sama ya. Kita coba lihat dari sisi depan. Ini kubusnya saya pindahkan. Saya scale secara X
kemudian Z-nya juga. Nah, saya pindahkan ke depan sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian saya lihat dari sisi sebelah sini. Kita beralih ke tools Rectool. Nah, Rectool ini kita bisa merubah objek sesuai dengan apa yang tampak dari depan kita ya. Misalkan kita lihat dari sisi sini, maka kita bisa ubah secara seperti ini ya. Kalau kita lihat dari atas, maka Rectoolnya akan berubah dari atas juga. Kira-kira seperti itu. Itulah fungsi Rectool. Adik-adik bisa perhatikan di sini kita mempunyai sebuah sampel scene ya. Sampel scene ini adalah scene pertama kali kita membuat project Unity 3D. Nah, kita bisa tandai di sini bahwasanya sampel scene ini masih belum tersimpan ataupun tersave. Tandanya tanda bintang masih aktif, maka scene-nya masih belum tersimpan. Kita bisa klik 3 kali. Maksud saya klik tombol titik 3, kemudian kita save scene. Nah, bintangnya hilang, maka scene-nya sudah tersimpan. Kemudian adik-adik bisa lihat di sebelah kiri bawah, di sini ada project, kemudian ada folder asset dan scene. Nah, di sini kan ada turunannya ya. Nah, di dalam folder asset sebenarnya ada sebuah folder lagi yang namanya folder scene. Sama halnya di samping kanan ya, ini tampilannya. Kita bisa menambahkan sebuah folder baru, diklik kanan saja di area kosong, kemudian kita pilih create. Kita pilih folder, kita tambahkan namanya gambar misalkan, maka akan membuat folder dengan nama gambar. Dan di dalam folder gambar itu masih kosong ya. Nah, kita bisa lihat di samping kiri di dalam folder asset ada folder gambar dan folder scene. Ataupun kita bisa mengklik di atas sini folder asset, maka yang akan tampil adalah folder gambar dan folder scene. Ya, seperti itu. Di dalam folder scene kita mau juga membuat scene baru. Nah, klik kanan, create, kita pilih scene. Maka akan muncul scene baru, dan scene ini saya akan namakan dengan scene menu. Seperti ini, kita enter. Nah, di dalam scene menu itu masih kosong ya, nampak jelas ya, scene menu cuma ada main kamera. Tapi kalau kita kembali ke scene sample scene, itu masih ada objeknya. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin sampai di sini saja pengenalan interface dari aplikasi Unity sebagai game engine. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.